Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada UAS mata kuliah Critical Thinking and Leadership, saya Mia Audina akan menjelaskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu 1. Biografi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, prinsip kepemimpinan Nabi dalam bidang yang pertama yaitu dakwah dan keluarga, yang kedua yaitu bisnis, yang ketiga itu sosial dan pendidikan, yang keempat itu hukum dan kepemimpinan perang. Yang ketiga itu menceritakan sejarah dari satu prinsip di poin kedua tadi. Yang keempat itu relevansi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW hari ini. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan rasul terakhir yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan langit kepada seluruh umat manusia melalui agama Islam. Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibunya Sayyidah Aminah dan kakeknya Syed Abdul Muttalib melalui malaikat dan isyarat mimpi. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriyah atau bertepatan dengan 20 Agustus 570 Masehi. Saat berusia 12 tahun, beliau ikut Syed Abu Thalib melakukan perjalanan menuju Syam untuk berdagang. Pada usia 17 tahun, Nabi telah berdagang ke Yordania, Syam, Bahrain, Bursa, Irak, Yaman, dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW pun menikahi Sayyidah Khadijah pada usia 25 tahun. Wahyu pertama Nabi Muhammad SAW yaitu menerima wahyu pada 17 Ramadan 13 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Beliau berusia 40 tahun. Ada 4 prinsip kepemimpinan Nabi. Yang pertama yaitu kepemimpinan Nabi dalam bidang dakwah dan keluarga. Dalam konteks dakwah, beliau tidak hanya mengajarkan nilai-nilai moral, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Nilai-nilai kepemimpinan Nabi dalam dakwah. Nabi Muhammad SAW dalam konteks dakwah mencangkup sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan untuk membimbing umat dan menyebarkan ajaran Islam. Beberapa nilai utamanya adalah 1. Keteladanan, yang kedua ketulusan dan kejujuran, yang ketiga keterbukaan dan inklusivitas, yang keempat pendidikan dan pembelajaran, yang kelima ketabahan dan kesabaran, yang keenam kepemimpinan sebagai pelayan, yang ketujuh keterlibatan aktif. Kepemimpinan Nabi dalam keluarga dibagi menjadi 2, yaitu kepemimpinan sebagai suami mencangkup Rasulullah bersikap adil kepada istri-istrinya, bermusyawarah dengan para istrinya, partisipasi aktif dalam urusan rumah tangga. Kepemimpinan Nabi sebagai ayah mencangkup pendidikan dan pembinaan rohani, keadilan dan perlakuan, teladan moral dan etika. Kedua yaitu kepemimpinan Nabi dalam bidang bisnis. Salah satu nilai yang bisa kita cermati dari Rasulullah dalam bidang bisnis adalah jiwa kewirausahaan beliau. Jiwa bisnis ini beliau pupuk mulai dari umur 8 tahun. Persisnya saat Rasulullah menerpa kemandirian dengan mengembala kambing hingga menginjak usia 12 tahun. Prinsip kepemimpinan Nabi dalam bisnis mencangkup 1. Kejujuran dan integritas, 2. Keterlibatan aktif dan dukungan, 3. Keadilan dalam keputusan, 4. Komunikasi yang efektif, 5. Kolaborasi dan kemitraan, 6. Sabar dan tekun. Cara Nabi membangun tim antara lain mencangkup 1. Pemimpin sebagai teladan, 2. Pemilihan dan pemberdayaan sahabat, 3. Diversifikasi dan kolaborasi, 4. Membangun hubungan interpersonal yang kuat, 5. Berpikir panjang dan strategis. Yang ketiga yaitu kepemimpinan Nabi Muhammad dalam bidang sosial, mencangkup ukhuwah sesama kaum muslimin, perjanjian antara kaum muslimin dan non-muslimin, ukhuwah sesama kaum muslimin. Rasulullah SAW mempersaudarakan para sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansar atas dasar kebenaran dan rasa perdamaian. Perjanjian antara kaum muslimin dan non-muslimin. Terbentuknya Piagam Madinah, perjanjian
dan etika untuk pembentukan masyarakat yang beragam di Madinah. Ini menunjukkan pendekatan inklusif Nabi Muhammad dalam membangun komunitas dan mengelola keragaman. Aspek-aspek dalam kepemimpinan Nabi Muhammad yaitu: 1. Kepemimpinan dalam pendidikan, kepemimpinan transformasional, idealist influence, inspiration motivation, intellectual stimulation, individualist consideration. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan Nabi Muhammad dalam bidang hukum dan perang. Landasan hukum yang diterapkan Nabi Muhammad SAW berasal dari Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad menerapkan hukum Islam dengan memahami kebutuhan dan konteks masyarakat pada zamannya. Prinsip-prinsip hukum Islam diimplementasikan secara universal, namun penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat. Prinsip kepemimpinan dalam hukum yaitu mencakup: 1. Keadilan dalam penerapan hukum, 2. Perlindungan hak asasi manusia, 3. Penegakan hukum, 4. Pendidikan dan pembinaan hukum, 5. Fleksibilitas dan kemajuan hukum. Adapun prinsip kepemimpinan dalam perang, yang ke-1 yaitu musyawarah, kedua kenal potensi, ketiga ahli strategi, yang keempat yaitu sabar. Poin ketiga yaitu sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad yang akan saya jelaskan di sini pada bidang sosial, yaitu dakwah Rasulullah di Madinah di bidang hubungan sosial kemasyarakatan, menciptakan hubungan persaudaraan yang baru. Kalau dalam masalah sosial kemasyarakatan, salah satu strategi dakwah Rasulullah SAW ialah dengan menciptakan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Adapun yang disebut dengan kaum muhajirin ialah kaum muslimin yang berasal dari Mekah dan hijrah ke Madinah. Sedangkan kaum ansor ialah masyarakat Madinah yang menolong kaum muhajirin. Langkah ini Rasulullah SAW ambil dengan tujuan untuk memperkuat umat Islam di kota Madinah. Dengan terjalinnya persaudaraan ini, Rasulullah SAW sudah menciptakan persaudaraan baru berdasarkan agama. Jadi persaudaraan ini tidak hanya berdasarkan darah saja. Strategi ini begitu penting karena dapat menggiring masyarakat yang pada akhirnya bisa menjadikan Madinah sebagai kota yang damai. Tidak hanya itu, ada pelajaran lain yang juga bisa kita ambil dari strategi dakwah Rasulullah SAW yang satu ini. Pelajaran tersebut ialah bahwasannya persatuan itu adalah esensi perjuangan dakwah. Tanpa persatuan dari kaum muslimin pada saat itu, syiar Islam mungkin tidak akan bertahan lama. Poin terakhir yaitu relevansi kepemimpinan Nabi Muhammad saat ini. Kepemimpinan Nabi Muhammad yang adil. Salah satu contoh ada pada Pak Anies Baswedan dalam Desak Anies yang telah terlaksanakan beberapa bulan ini. Pak Anies Baswedan mengungkapkan salah satu program kampanye yang dilakukan yakni Desak Anies merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan generasi muda. Melalui program diskusi tersebut, generasi muda khususnya milenial dan Gen Z bisa lebih peduli terhadap isu politik, terutama yang terkait dengan kontestasi pemilu 2024 dan juga membahas isu-isu yang menjadi permasalahan di masyarakat tanpa memandang ras, ekonomi, dan sosial. Kampanye tersebut mendapatkan respon yang cukup baik pada semua kalangan masyarakat untuk mencurahkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pemerintahan.